Baiklah, kita lanjut lagi membahas tentang etika dan prinsip-prinsip dalam bisnis. Tadi kita sudah bahas tentang prinsip bisnis. Jadi secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Berikut kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam berbisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, akan tetapi juga melakukan sesuatu yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Untuk bertindak otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik, karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Unsur lain dari prinsip otonomi adalah tanggung jawab, karena selain sadar akan kewajibannya dan bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, otonom juga harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Kesediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk bermoral. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Sebuah bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Beberapa lingkup kejujuran diantaranya yaitu kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, ya. Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. Juga mungkin kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkaitan dengan kepercayaan. Ini prinsip yang perlu dipegang, yang harus betul-betul dijalankan, yaitu prinsip kejujuran, ya, dalam bekerja, dalam bermasyarakat. Karena kalau kita tidak jujur dalam menerapkan, dalam melakukan aktivitas kita, maka kita akan kehilangan sesuatu yang baik dari kita itu akan hilang karena satu prinsip kejujuran yang tidak kita tanamkan. Dan selanjutnya itu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntun agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Keadilan ini bermakna itu tidak ada pihak yang dirugikan haknya dan kepentingannya. Salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah keadilan legal, yaitu menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Keadilan komunitatif, yaitu keadilan yang mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain. Dan juga keadilan distributif, atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Yang selanjutnya itu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis harus bisa melahirkan suatu win-win situation, ya. Harus saling menguntungkan satu sama lain. Dan selanjutnya yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan bahwa dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik. Nama baik yang haruslah dijaga bisa meliputi nama baik perusahaan maupun nama baik diri sendiri, ataupun nama baik sebagai pelaku bisnis. Nilai etik, moral, asusila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun suatu bangsa. Kejayaan, kemuliaan umat itu tergantung dari akhlak, serta kerusakan di bumi juga disebabkan karena ulah manusia itu sendiri, ya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas, akan mempelajari, akan memahami tentang peranan etika dalam bisnis. Jika perusahaan ingin mencatat sukses dalam bisnis, kita kutip menurut Richard de George, ia membutuhkan 3 hal pokok. Yang pertama, produk yang baik, udah pasti. Kalau produknya tidak baik, dia tidak akan diterima oleh customer, pelanggan. Dan yang kedua, manajemen yang mulus, ya, pengaturan sistem bisnis itu yang baik, maka akan mencatat kesuksesan dalam bisnis. Dan yang ketiga yaitu etika. Selama perusahaan memiliki produk yang bermutu serta berguna untuk masyarakat, dan di samping itu dikelola dengan manajemen yang tepat, yang baik, di bidang misalnya manajemen di bidang produksi, mereka mampu memproduksi produknya dengan baik, kemudian finansial, sumber daya manusia, dan lain-lain, ini akan mencapai sebuah kesuksesan, ya. Tetapi jika perusahaan tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini cepat atau lambat akan menjadi hambatan bagi perusahaan, ya. Ketika perusahaan tidak menjalankan etika bisnis, semua manajemen yang baik, semua manajemen yang mulus, semua produk yang baik ini akan menjadi sia-sia, ya. Inilah yang harus dicatat, bahwasanya jika ingin mencatat kesuksesan dalam dunia bisnis, menurut Richard de George, ini harus dibutuhkan 3 hal pokok: produk yang baik, manajemen yang mulus, dan etika. Isu-isu etika tidak dibatasi hanya untuk organisasi atau perusahaan yang berorientasi keuntungan saja. Bukan hanya dibahas untuk perusahaan yang mencari keuntungan, for profit organization, namun juga pada organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Isu etika meliputi semua bidang kegiatan organisasi, termasuk juga pemerintahan, government. Penilaian negatif atau tidak etis terhadap organisasi dapat mempengaruhi kemampuan organisasi membangun hubungan dengan pelanggan, pemasok, investor, karyawan, dan masyarakat secara umum. Baiklah, selanjutnya kita akan memahami apa yang dimaksud dengan perilaku etis, apa yang dimaksud dengan perilaku tidak etis, apa yang dimaksud dengan kode etik, ya. Perilaku etis menunjukkan keyakinan individual dan norma-norma sosial mengenai hal yang baik dan hal yang benar. Perilaku tidak etis menunjukkan keyakinan individual dan norma-norma sosial mengenai hal yang salah dan hal yang tidak benar. Etika memang didasarkan pada keyakinan individual dan konsep-konsep sosial. Oleh karena itu, etika tersebut bervariasi di antara individu, bervariasi, ya, di antara mungkin di berbagai macam situasi dan budaya, ya. Individu dapat saja mengembangkan kode etik yang merefleksikan sikap dan keyakinan yang luas tanpa melanggar standar umum. Namun demikian, terdapat bidang yang sering disebut abu-abu, tidak jelas, ya, bukan tidak jelas, maksudnya gray area, abu-abu yang tidak jelas. Apakah perilaku menunjukkan etis ataukah perilaku menunjukkan tidak etis? Kode etik, ya. Kode etik merupakan pernyataan tentang kebijakan yang berfokus pada permasalahan benar atau salah dan bukan merupakan standar perilaku. Kode etik merupakan prinsip atau nilai moral yang digunakan oleh organisasi dan karyawan dalam semua kegiatannya, dalam semua kegiatan bisnisnya, baik secara internal maupun hubungan dengan pihak luar, eksternal. Kode etik tersebut diterapkan bagi individu dan seluruh warga atau anggota organisasi dan mempengaruhi kondisi internal organisasi dan para pemangku kepentingan yang berada di luar organisasi. Kebanyakan organisasi bisnis ini cenderung menyamakan kebijakan dengan kode etik, ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai seseorang itu memiliki etik atau perilaku yang etis? Ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam menilai perilaku etis yang bersifat subjektif ini, ya, bisa kita lihat. Yang pertama itu mendapatkan informasi yang relevan dan berdasarkan pada fakta, ya. Yang kedua itu menganalisis fakta untuk menentukan manakah nilai moral yang paling tepat. Dan yang ketiga yaitu membuat pertimbangan etis berdasarkan pada kebenaran atau kesalahan kegiatan atau kebijakan yang diusulkan.
Jadi menurut Ebert and Griffin ada 4 pertimbangan etis yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kegunaan, utility, hak-hak, right, keadilan, justice, dan kepedulian, care. Pertimbangan kegunaan, utility, itu diukur dengan pertanyaan, apakah kegiatan dapat mengoptimalkan manfaat yang dipengaruhi oleh etika? Hak ini juga diukur dengan apakah etika tersebut mempengaruhi semua individu yang terlibat. Sedangkan keadilan, justice, ini diukur dengan apakah etika yang ada itu adil, ya. Sedangkan untuk mengukur tingkat kepedulian seorang, bisa kita mengajukan pertanyaan, apakah etika bersifat konsisten untuk semua orang. Jadi pembuatan kode etik adalah cara ampuh untuk melembagakan etika dalam sebuah struktur dan dalam sebuah kegiatan perusahaan. Jika perusahaan memiliki kode etik sendiri, ia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Manfaat kode etik perusahaan dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Ya, ingat. Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Kode etik dapat membantu dalam menghilangkan gray area, ya, abu-abu atau kawasan kelabu di bidang etika. Kode etik juga dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Kode etik menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri, self regulation. Namun demikian, jika kita membahas tentang manfaat kode etik perusahaan ini, rasanya akan menjadi terlalu optimis, ya. Jika kita tidak menyoroti, tidak membicarakan tentang kelemahan-kelemahan besar yang menyangkut upaya melembagakan etika dalam sebuah perusahaan. Membuat kode etik ini ternyata bukan merupakan solusi yang cukup untuk memecahkan semua kesulitan moral bagi perusahaan. Karena itu tidak mengherankan bila setelah kita menciptakan, setelah kita merancang, setelah kita membuat kode etik, perusahaan menemui kritikan juga. Banyak kritikan-kritikan dari karyawan, dari pihak luar tentang kode etik yang sudah kita buat. Kode etik perusahaan tetap berguna untuk merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua karyawan dan jangkauan tanggung jawab sosial perusahaan. Hanya perlu dicari lagi jalan untuk menjamin keefektifan. Ya, hanya perlu dicari suatu jalan, ya, untuk menjamin keefektifan daripada kode etik. Jadi agar kode etik yang ingin kita rancangkan berjalan dengan baik, maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor, ya. Di antaranya yaitu kode etik sebaiknya itu dirumuskan berdasarkan masukan dari semua karyawan. Setiap karyawan mungkin ada masukan bagaimana dia dalam bersikap, dalam beretika, dalam bergaul. Ini kita harus harus memerhatikan, ya, masukan daripada karyawan, sehingga itu mencerminkan kesepakatan semua pihak yang terikat olehnya. Dan harus dipertimbangkan dengan teliti bidang-bidang apa dan topik-topik mana yang sebaiknya tercakup oleh kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan sewaktu-waktu harus direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan intern maupun ekstern, ya. Yang paling penting adalah bahwa kode etik perusahaan itu ditegakkan secara konsekuen dengan menerapkan sanksi apabila ada yang tidak menjalankan, ya. Mungkin yang terakhir kita akan membahas tentang isu umum di etika bisnis, ya. Tidak lagi dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi di era saat ini begitu cepat dan masif. Ini bisa kita lihat secara nyata, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kota-kota besar, ya, moda transportasi yang semakin canggih yang mampu menghantarkan manusia ataupun barang yang super cepat, alat telekomunikasi yang semakin memudahkan manusia untuk berinteraksi satu sama lainnya meski berbeda tempat, ya. Namun sangat disayangkan di balik gemerlap dunia bisnis dan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, terdapat beberapa isu etika dalam bisnis yang banyak diabaikan oleh pelaku bisnis demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Banyak pengusaha yang mengabaikan etika bisnis sehingga berdampak pada keresahan di masyarakat. Bahkan ada yang menjadi bumerang bagi perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan. Ya, bisa kita lihat akhir-akhir ini banyak isu-isu yang marak terjadi di tengah masyarakat, seperti isu penistaan agama, ya, isu lingkungan, pencemaran udara seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, kasus
kasus kabut asap, pencemaran air akibat pembuangan limbah sembarangan oleh perusahaan, isu ketenagakerjaan yang membawa agama, ya, kasus yang pernah terjadi itu semua karyawan mengerjakan ibadah yang terakhir mengakibatkan pada pemecatan. Kemudian isu ketenagakerjaan, ya, dari segi gender dipecat oleh perusahaan karena seorang wanita yang sedang hamil tua tidak bisa masuk kerja. Isu-isu hak-hak sipil, civil right, pemerintah belum bisa bayar hak korban akibat kesalahan teknis yang mengakibatkan bencana. Dan juga isu etika perubahan kerja, change work ethic, ya, menghindari bayar THR. Sejumlah perusahaan sengaja PHK karyawan, mereka tidak mau membayar THR. Kemudian juga isu corruption, isu suap, isu kecurangan dalam keuangan, financial fraud, isu pemalsuan dokumen, ya, isu perlindungan konsumen seperti awal pandemik COVID ini, ya, di awal-awal pandemik terjadi terkait produk dan alat kesehatan, itu banyak aduan yang disampaikan terkait harga yang terlalu mahal, barang yang langka, serta banyaknya barang palsu, produk dan alat kesehatan, ya, seperti masker, hand sanitizer, multivitamin dan obat-obatan lainnya. Nah, ini terjadi penumpukan barang, ya. Ini menunjukkan tidak beretika dalam berbisnis. Kemudian isu kejahatan dunia maya, cybercrime, ini yang sering terjadi di masa sekarang ini. Penipuan di online, penipuan phishing, malware, bom email, ya, peretasan, spam, media sosial, pencurian, ya, pencucian uang elektronik, bisa juga dikatakan tidak beretika, data diddling, peretasan, cyber stalking, cyberbullying, pencurian identitas orang, ya, ini hal-hal yang dilakukan secara tidak beretika di dunia maya. Kemudian juga ada isu-isu yang melibatkan tentang hukum. Jadi bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini bahwasanya etika bisnis ini merupakan prinsip dan standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkup kerja untuk dapat diterapkan organisasi, menetapkan kode etik yang berlaku umum dalam organisasi tersebut. Kode etik ini merupakan cara untuk mempromosikan perilaku etis dalam organisasi. Selain itu, manajer harus menggunakan prinsip dan standar dalam kode etik tersebut dalam menyeleksi karyawan, memilih karyawan yang sesuai kode etik, dan memberikan contoh perilaku yang etis. Baiklah, demikianlah penjelasan dan pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada semua yang menyaksikan pembahasan pada hari ini. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.